memproduksi barang yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI, kan bahaya. Yang diproduksi oleh PT Hua Hok Steel atau 27.078 ton senilai 257 miliar 237.836.978 rupiah. Sesuai dengan aturan, maka mesti dimusnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa melihara kita dari segala mara-mara bahaya. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita ingin angkat satu isu yang menarik dan penting saya kira, dan itu menjadi perbincangan publik ketika pertama kali beberapa waktu yang lalu dibuka oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tentang permasalahan beberapa investor dari China yang telah membuat masalah tentang produk di bidang dalam investasi. Mereka memproduksi barang yang kualitas rendah, tidak menggunakan standar nasional kita, yaitu produksi baja, mungkin berbagai jenis baja yang dianggap standar produksinya sangat rendah atau dengan kualitas yang rendah, sehingga itu merugikan Indonesia. Jadi lagi-lagi Cina membuat masalah Indonesia, seakan-akan menjadikan investor Cina berasal dari Cina menjadikan Indonesia sebagai lahan masalah. Bahkan mereka mencari cuan di Indonesia, tetapi sekaligus sebagai investor, tetapi menjadikan Indonesia, nama Indonesia jelek di mata internasional, kan produksi barang-barang yang rendah kualitas, tidak sesuai dengan standar, bahkan standar Indonesia, yang tentunya itu akan membuat perdagangan kita atau negeri kita tercoreng wajahnya di dunia internasional. Dan yang bikin masalah lagi-lagi dari China. Ini China, tetapi dari sisi etnis yang paling banyak membuat masalah korupsi, pencurian aset negara, uang negara, ya juga dari China. Orang-orang, mohon maaf, orang-orang Cina, tentunya ini tidak semuanya, tetapi itu dipicu oleh kerasukan kelompok-kelompok tertentu, kerakusan kelompok-kelompok tertentu di negeri ini, terutama dari etnis Cina kita harus sebut. Maka mereka mencuri dari sejak zaman Soeharto, dari pemerintah ke mereka selalu membuat masalah pencurian atau koruptor, pelaku utama koruptor dengan nilai triliun-triliun rupiah. Maka yang terakhir misalnya di Timah itu diduga 200-an triliun. Dan mereka ini adalah dipelihara oleh oknum-oknum, mungkin pejabat dari kalangan TNI, dari kalangan sipil, dari kalangan polisi, mantan-mantan TNI, polisi, dan itu tersebar di mana-mana. Semua orang sudah mengetahui itu. Menjadi piaraan, menjadi backing mereka, semacam gantungan mereka, dan mereka membuat merajalela, membuat kerusakan di berbagai bidang, terutama yang di Timah, PT Timah baru-baru ini, yaitu yang melibatkan suaminya seorang artis terkenal, yaitu Sandra Dewi, yang sudah juga tersangka. Bahkan ada berita terakhir akan 5 orang atau 10 orang lagi ditetapkan tersangka. Dan konon di belakang mereka, operasi mereka ini, ada seorang petinggi mantan TNI yang membackup mereka. Tapi perlu klarifikasi lebih lanjut. Jadi ini sampah semua. Indonesia ada ibarat negara sampah yang dibawa oleh mereka-mereka yang konon berinvestasi, tetapi juga menimbulkan bermasalah. Dan itu lagi-lagi di zaman pemerintahan Jokowi. Saudara sekalian, untuk lebih jelasnya supaya kita dianggap tidak menyebar hoax, kebohongan, tetapi kita punya dasar, ada pemberitaan, kita petik misalnya dari Gelora News tanggal 29 April 2024 memuat bahwa dengan judul 40 perusahaan Cina produksi baja ilegal di Indonesia, bahkan ilegal, ilegal itu nanti kita lihat penjelasannya. Pemerintah kecolongan, tanda petik. Nah, saudara,
Kita coba bacakan supaya berita tentang ini supaya kita coba lebih jelas. Puluhan perusahaan Cina melakukan produksi baja tak sesuai standar Indonesia. Jadi ilegal ya, kata sesuai standar Indonesia ilegal. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia atau SNI. Baru 3 dari 40 pabrik disegel katanya. Baru 3 dari 40 pabrik disegel. Dan mereka tentunya sudah mencari uang sudah selama ini. Dan lagi-lagi Jokowi harus bertanggung jawab terhadap soal ini. 4 perusahaan sudah diberikan izin oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namun di sisi lain dia menyebut Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Ditjen PKTN Kemendak bertugas untuk mengawasi kualitas produksi baja yang dihasilkan. Ia mengatakan jika seluruh pabrik yang memproduksi baja tak sesuai SNI itu ingin ditutup, maka pemerintah membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun. Dia juga menyebut baja ilegal itu diproduksi oleh sederet perusahaan yang berasal dari Tiongkok. Kok ilegal? Kalau tidak dengan kualitas rendah, tidak sesuai dengan standar ini, kalau ilegal kan bisa operasi secara gelap, tidak memiliki izin dari Kementerian Investasi. Tapi kan dibilang ada izin dari Kementerian Investasi. Artinya mereka tidak ilegal, tetapi mereka tidak mengikuti kualitas produksi mereka tidak sesuai kualitas yang ditetapkan Indonesia, yaitu SNI, itu standar kualitas Indonesia. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu juga menyinggung soal baja induksi yang tidak boleh diproduksi negara lain. Kami sudah menanggung resiko. Kalau di negara lain induksi sudah tidak boleh karena akan menyebabkan polusi yang sangat besar. Dia mencontohkan produksi baja di Tiongkok. Di sana, kata dia, perusahaan tidak diperbolehkan memproduksi baja yang tak sesuai dengan standar kelayakan. Dia menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi. Banyak yang pindah dari Tiongkok ke tempat kita yang mana di sana mereka sudah tidak boleh. Nah ini kan di zaman pemerintahan Jokowi, Pak Jul. Nah Pak Jul juga tidak bisa, coba lihat, ini kan seakan-akan menyalahkan Bahlil Lahadalia kan, perang antar menteri menjelang kabinet baru ini kan Prabowo gitu. Nah jadi seharusnya ini harus berkoordinasi. Ya ada pengawasan dari Kementerian Perdagangan, kita setuju ya terhadap menindak mereka-mereka yang nakal ya, terutama mereka yang di negeri mereka tidak dibolehkan. Ketatnya misalnya di China itu sudah ketat peraturan demi keamanan negara mereka ya. Jadi penipu-penipu ini kemudian mencari lahan negara baru, dan negara yang mereka selalu ini adalah Indonesia salah satunya. Karena Indonesia para pejabatnya juga lebih banyak berkompromi dan mudah disuap. Oleh karena itu bagi mereka Indonesia negara surga bagi para penjahat-penjahat ini atau penipu-penipu ini. Mudah-mudahan Pak Zulkifli melakukan ini dengan sikap yang jujur, bukan bermuatan politik untuk saling menyingkirkan antara Kementerian BKPM maupun perdagangan ya. Kita lanjut saudara sekalian. Tak sampai di situ, Zulhas memastikan baja ilegal itu nantinya akan dimusnahkan dengan cara dilebur. Adapun PT Hua Hok Steel berdiri di lahan yang terletak di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pabrik baja itu memiliki tempat produksi baja sekaligus gudang penyimpanan yang masih berada di dalam satu kawasan. Zulhas dan jajaran Kemendak menyidak lokasi itu pada hari ini. Terlihat banyak penjaga yang membatasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gerakan Zulhas ini menarik sebetulnya, dan itu mudah-mudahan itu tidak hanya dalam sektor ini baja saja, tapi di sektor-sektor lain yang terindikasi ada manipulasi ataupun misalnya tidak punya izin atau misalnya tidak sesuai standar. Sektor tekstil, sektor makanan terutama, ya itu membahayakan jiwa bagi rakyat Indonesia. Jadi jangan hanya menyisir soal itu, tetapi semuanya kalau memang bisa. Tetapi sekali lagi ini juga tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menyalahkan Kementerian Investasi misalnya. Karena misalnya apalagi hari-hari ini kan kita tahu bahwa suasana saling menyingkirkan supaya para pihak tidak boleh lagi dipakai. Misalnya Bahlil banyak ini oleh Tempo, majalah terkenal, disikat, di macam-macam. Supaya janganlah bahkan ada kelompok-kelompok tertentu di pendukung Prabowo juga atau orang lain yang mengatakan Bahlil harus tidak boleh dipakai oleh Prabowo dan sebagainya.
Nah, itu kan bernuansanya sangat politis. Tetapi bagi kita yang pertama, dari sama-sama dengan Nusa Timur, Bahlil itu lahala dia seorang yang punya prestasi yang luar biasa, yang jarang kita temukan karirnya begitu cepat. Dan sekali lagi soal Bahlil nanti kita bahas tersendiri. Tetapi saudara sekalian, soal gerakan yang dilakukan oleh Julhas ini kita jangan nanti setelah pemilu, tetapi itu terus menerus dan menyasar sektor-sektor lain juga. Jangan sampai ini dia sikat, dia temukan dan dia sikat untuk sekadar bangun opini bahwa dia bekerja sesuai dengan untuk negara Republik Indonesia, tetapi sisi lain melindungi misalnya narkoba, misalnya pabrik narkoba, walaupun bukan di bawah ini dia, tetapi kan bisa bekerjasama polisian atau badan pemberantasan narkotika dan sebagainya, yang kemudian kan pintu masuk dari luar ke luar juga itu kan melalui Kementerian Perdagangan, ekspor impornya. Oleh karena itu semua sektor harus dibersihkan dan tegakkan hukum, dan hal yang remang-remang seperti ini yang merugikan bangsa kita, rakyat kita, itu segera dibuka, dibongkar untuk penataan ekonomi ke depan, pengelolaan ekonomi ke depan yang lebih baik dan bersih. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan ini menginspirasi kita semua dan bisa menginspirasi kementerian-kementerian lain supaya bergerak bahwa saatnya Indonesia bekerja mengelola negara berdasarkan hukum, tidak lagi menampung kelompok-kelompok yang banyak sekali selama ini hanya merugikan negara dan membuat masalah, sekalipun itu atas nama investasi. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.